Langsung kita naik ke lantai 2 sama-sama. Kita akan mulai pada sore hari ini. Ya, aku minta gak ada yang di coklat dulu, diisi semua yang di sini, yang di silver. Karpet silver kita isi dulu. Yuk sama-sama, ya. Welcome bagi teman-teman yang baru datang. Ayo langsung sama-sama kita ke depan. Sekali lagi bagi teman-teman, tolong dikosongi yang karpet coklat dulu. Kita maju dulu yuk. Kita isi yang di depan dulu. Come on. Saya ajak teman-teman yang lain. Ayo maju lagi, maju lagi. Saya mohon. Steady. Ayo maju, maju, maju. Jason maju, Ivan maju. Yuk kita isi yang di depan dulu, oke? Ya. Ya, kita akan memulai ibadah Natal Awake ini. Sebelum kita memulai ibadah Natal Awake ini, kita akan icebreaker dulu. Oke. Ya. Aku pengen denger suaranya kalian nih. Ya. Oke. Aku adu ya dengan suaraku ya. Oke. Shalom. Dengaran nih, masih belum keras. Ya, sekali lagi shalom. Aku nggak pakai mic, ya. Shalom. Lagi shalom. Ya. Dengan hitungan ketiga sama-sama kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3, come on. Ya. Sebelum kita mulai, kita bermain dulu. Bermain dengan kelompok, ya. Oke, kalian siap? Kita seru-seruan hari ini, ya. Seru-seruan, sangat seru-seru nih. Oke, ya. Kita hitung dari mana dulu, Ci? Dari sini ya, enak ya? Dari sini aja. Iya, dari mana situ ya? Hitung 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari 1, 2, 3 ya. Sampai 6, nomor 6, oke? Baru setelah 6 nanti 1 kembali lagi ya. Oke? Dari itu? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Via 6. Oh, Cing 6. Ya. Livia 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Terus belakang, ya, 2, 5, 6. Sudah? Oke, 6.
Ya, yang kelompok 1 langsung menuju ke sini. Kelompok 2 sebelahnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Ya, yang nomor 4 di sini, 5 dan 6. Come on guys. Come on. Yuk. Ayo cepat. Satu, dua di sini langsung berbaris ke belakang. Ya, ini kelompok berapa? 2 ini. Tolong minta bantuan teman-teman untuk bantu untuk mengatur. Ya, kelompok 1 di sana, 2, langsung 3. Berapa? 3, ayo sini. Berapa? 4. Terus yang di sini 5 berbaris. Kelompok berapa? 4. Mana yang 4? Iya, ayo berbaris. Berbaris. Kelompok berapa? 4 berbaris. 5. Terus ini berapa? 6. Ya. Sebentar, itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 5. Di per kelompoknya ada berapa itu? Ini 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4. Jason pindah sini, Jess. Ya. Ini kelompok, ini berapa orang? 6. Berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ya, 8 orang ya per tim ya. Ada yang 7 ya tadi? Ada yang 7? Ya. Yang baru masuk boleh. Kak Tanti boleh masuk yang sini? Ayo, boleh langsung. Masuk kelompok 2. Oke? Ya. Permainan pertama, dengerin teman-teman ya. Kalian siap? Urutkan sesuai ya, sesuai dari terkecil ke besar. Ya. Dari depan sampai belakang, misalnya nih, huruf A sampai Z. Berarti ke belakang Z, ya kan? Sampai ke belakang Z. Urutan, ya. Terus misalnya nomor, entah nomor kaki atau apa, dari 1 sampai ke 10 ya, ke belakang, oke? Ngerti ya? Yang sudah langsung bilang kelompoknya. Misalnya saat kelompok 1 kalau sudah 1 gitu. Ya. Kalau kelompok 2 2 gitu, oke? Ya, kita mulai ya. Udah tahu semua? Siap? Urutkan nama kalian dari A sampai Z, Jadi, yo. Come on. Cepat. Ayo. Ding. 6. Oke. Ya, ini. Oke, stop. Kelompok nomor 6. Ya, dari Alisa. A. Amel. Alin. Dinda. AAD. Oke. Ivan. James. Jason. Oke. Levana. Siapa? Levana. Queen. Oke, kelompok 6 pemenangnya. Berikan tepuk tangan buat kelompok 6. Oke, 1-0-0-0. Ya, oke. Sekali lagi, udah tahu ya? Urutkan dari ukuran kaki paling kecil ke besar. Ayo. Diukur temennya ya, diukur kakinya temennya. Ayo. Berapa? 5 dulu. Oke, sebentar. Aku ukur dulu ini. Aku aduin sama yang sebelah. Oke, nomor berapa ukur? 36.
37, 40, 40, 41, 41. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, terakhir ya. Terakhir nih. Dari umur yang paling besar sampai kecil. Yang depan itu paling besar. Paling besar. Ayo. Ayo. 5. Ya 5 kan, 5. Ya, berapa? 25, 23, 22, 21, 19, tambah kecil nih aku. 17, 13, 12. Oke. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, jangan bubar dulu sesuai. Langsung kita berikan hadiahnya. Ya. Ya, aku minta Tiffany. Oke, kita langsung bagikan ya. 6 kelompok ya. 6 kelompok. Ya. Jadi ini icebreaker semua, bisa dibagiin semua. Ya. Jadi nggak ada kalah, nggak ada yang menang. Kita semuanya pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bisa dibagi-bagi sama tim kelompoknya nanti ya teman-teman ya. Jadi masih harus ingat kelompoknya nih. Ya. Jangan dibawa pulang sendiri. Ya. Oke. Kita semuanya bentuk melingkar yuk. Oke. Kita bentuk melingkar. Ada yang di depan sini. Come on. Setengah lingkaran. Jangan jauh-jauh teman-teman. Ayo yang sini. Nggak, ayo. Kita akan mulai. Iya, melingkar beberapa baris. Jadi teman-teman, yuk. Kita berdiri. Ada yang di sini, ada yang di sini. Yuk, di sini. Maju. Oke. Depan. Ayo yang di belakang jangan keruntelan. Oke. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap? Amin. Aduh belum kedengaran nih. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Are you ready? Come on. Hey. Come on. Yang di sini maju yuk. Maju lagi yuk. Come on. Gak ada yang berundalan di belakang. Come on. Kita sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Katakan, hai mari berhimpun. Come on. Dan bersukari. Wow. Turut semua. Marilah pada, marilah. Tuhan. Sama-sama katakan, go. Kita come on, kanan kiri come on. Sama-sama. Hai mari come on. Yang sini belum kedengaran nih. Yang sebelah sana sama-sama katakan go. Tuhan balas sembah dan puji.
sembah dan puji. Anak-anak Tuhan, mari kita arahkan kita kepada Tuhan kita. Berikan persembahan hidup kepada Tuhan. Puji Dia. Sekali lagi lebih dalam lagi katakan. Sembah dan puji. Sembah. Oh, sembah dan puji Dia. Raja. Sembah dan puji. Hasang. Sekali lagi katakan. Sembah dan puji. Hasang. Raja. Oh, oh, oh. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya alasan kita ada sampai hari ini? Amin. Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Come on. Woo. Mari kita sama-sama lompat Semuanya untuk Tuhan bertepuk kita, tangan come on. Gak ada yang diam diri. Hey, 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 come on. Hey. Katakan segenap, segenap langkah kami tertuju. Berlari dari segala penjuru. Mendekat, Mendekat kepada
Belum kedengaran This nih song- Ci, belum kedengaran nih. kedengeran. Sekali lagi yang masih semangat memuji Tuhan katakan yes. Yeah. Nah, aku minta yang di belakang sini maju lagi yuk, maju lagi yuk, jangan beruntalan di belakang, come on. Ini lagu praise terakhir teman-teman ya. Aku minta nggak ada yang diam diri, semuanya kita all out buat Tuhan, amin. Amin. Yang mau melompat, lompat. Yang mau menari bagi Tuhan, menarilah. Kita bebas hari ini, come on. Oke, oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Hey, hey, hey. Come on. Semua angkat tangan di atas kepala kita, come on. Hey, hey. Every day that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let every day That has breath, there's a praise. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Come Lord. on. I praise in the valley. Come on. I'll praise on the mountain. Oh, I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise with a number. And praise when surrounded. His praise is the water. It's the water. My My enemies drown me. Mama, kau masih bernafas atau menekan? Yes, I'm breathing. I've got, come on. Reason to praise. The Lord of my soul. Go on, go on, go on, go on, go. Praise the Lord of my Katakan, soul. I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I'm feeling. And I'll Praise when I don't. Come on. I'll praise 'cause I know. I'll praise 'cause I know. You're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Yang sebelah sini katakan. My praise is the shout that brings Jericho down. Sama katakan. Come on. As long as I'm breathing, I've got it reason to praise. the Lord of my soul. Praise the Lord. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive.
Silakan duduk teman-teman. Kita ada persembahan pujian dari teman-teman kita. Dari anak-anak Happy Vlog, dari Tunas Remaja. Kami persilakan. Iya, adik-adik Tunas, ayo maju. Come on, ayo, ayo. Kiel, Selin, ayo maju. Tes. Al yang pegang. Ini aja berdua ya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria.
Ya, berikan tepuk tangan buat adik-adik kita dari Tunas Remaja. Ya. Saya mengajak teman-teman kita bangkit diri sama-sama. Kita akan masuki hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbaik. Siapkan hatimu. Mari kita datang pada Tuhan. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to them. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to them. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions and all power and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sama-sama katakan, if you've been forgiven, amen, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. Kita percaya kita akan berjalan dalam kemenangan in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Katakan sekali lagi. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, creation cries,
sama-sama kita sembah Tuhan malam hari ini. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Cause you are holy, Lord. Terima kasih Tuhan. Come on, Moses. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau yang berkuasa. Hanya Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami menyembah-Mu, Yesus. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Mari sore hari ini kita bawa penyembahan hati kita sembah Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari berikan persembahan-Mu yang kudus, sembah Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Engkau Allah yang kudus Tuhan. You are holy, Lord. Berapa banyak Engkau yang ada di tengah-tengah tempat ini. Berapa banyak Engkau yang merasakan rindu sama Tuhan. Letakkan tanganmu di dada kalian. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Mari sore hari ini bawa hatimu pada Tuhan. Karena kita datang tempat ini, kita berkumpul tempat ini. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Bukan untuk sebuah rutinitas. Tapi kita datang tempat ini. Kita menghargai pengorbanan Tuhan. Kita menghargai kasih Tuhan. Mari pakai hidupmu. Kami mau Natal di tahun ini Tuhan. Mempunyai makna sebuah perubahan yang dahsyat bagi kami. Sebuah Natal yang damai di hati kami. Sebuah Natal yang berkemenangan Tuhan. Bukan hanya di bibir atau di mulut saja. Tapi biarlah itu terjadi di tempat ini. Sebuah terobosan yang baru Tuhan. Sebuah spirit yang baru. Sebuah roh yang kudus yang baru bagi kami Tuhan. Tercurah di tempat ini. Mengubahkan setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu. Selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti. Mari nyatakan dengan hatimu, dengan penuh kerinduanmu, dengan sikap hati. Ini kami Tuhan, kami mau berdampak. Sebuah pengharapan yang baru lahir di tempat ini Yesus. Oh Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku
Kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Wow. Saya percaya di sini tidak ada yang tua, di sini semua muda. Bilang sama sebelahnya, kamu masih muda. Haleluya. Masih muda itu merasa muda atau muda beneran? Ya, tema yang diberikan buat saya adalah Hope is Born, artinya harapan yang lahir, harapan yang terlahir. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Safir, Mr. XQP, terima kasih. Terima kasih semua yang berikan kesempatan buat saya. Dan saya mau sharing buat kita semua, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. There is surely a future hope for you and your hope will not be cut off. Future hope, masa depan yang penuh harapan. Seolah-olah kata ini merupakan sebuah kata atau kalimat future hope. Bicara tentang sesuatu yang memberikan pengharapan di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit. Seolah-olah kita sedang dibawa, apakah saya masih bisa berharap? Tetapi firman Tuhan selalu up to date, tidak pernah out of date. Dan dikatakan, masa depan sungguh ada. Masa depan buat kita sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Dan saya mau sharing buat kita dua hal saja. Supaya kita bisa mengerti dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, berita Natal itu penuh dengan sensasi. Sensasi yang mengagumkan. Sensasi yang mengejutkan. Karena berita Natal itu penuh kejutan yang membongkar ketenangan yang palsu. Hari ini kalau kita membayangkan di jalan-jalan hiasan Natal begitu banyak. Puji Tuhan, Indonesia bisa seperti itu. Dan kadang-kadang kita harus sadari bahwa waktu kita jalan di mall, kita dengar lagu-lagu. It's beginning to look alike. It's beginning to look a lot like Christmas. Wah, langsung rasanya kita sudah merasakan Christmas. Banyak orang di luar sana seolah-olah menyanyikan lagu Christmas, tapi mereka tidak menikmati apa itu Christmas. Tetapi kita yang ada di sini betul-betul belajar memahami Christmas. Dan jangan sampai kita yang ada di tempat ini merayakan Natal tanpa Kristus. Ya, mengapa saya bilang merayakan Natal tanpa Kristus? Karena kita merayakan selebrasinya yang penuh dengan sensasi, yang penuh tepuk tangan, yang penuh pujian, yang penuh sanjungan kepada Tuhan, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Nah, ada hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bencana. Bukan hanya bencana, perekonomian yang lesu. Kemudian bagi yang sedang sekolah, studi, kurikulum yang berubah. Adakah yang tahun ini mengalami kurikulum yang berubah dibandingkan tahun yang lalu di sekolahnya? Halo? Ngalami? Ada perubahan? Dan kita nggak tahu tahun depan ada perubahan apa lagi. Perubahan pasti terjadi. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah masa depan yang pasti sudah ada. Sebab kata sesungguhnya, surely, bicara tentang masa depan yang pasti, sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah. Sebab dia punya tujuan yang jelas. Dan dikatakan kata hope merupakan sebuah tali pengikat yang pegangannya tidak pernah putus. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itu adalah pengharapan yang kuat,
yang tidak pernah putus. Perhatikan baik-baik. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan skeptisisme. Seolah-olah percaya, tapi tidak percaya. Sampai-sampai kita bertanya, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Saya sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, seperti tidak ada perubahan. Adik-adikku, ketika Allah bekerja, Dia mengguncang apa yang palsu untuk melahirkan pengharapan yang sejati. Hari ini, orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yang setengah-setengah, yang palsu, yang main-main, akan makin ketahuan. Seperti air dan minyak digabung menjadi satu ke dalam sebuah gelas. Diaduk, sepertinya tercampur, tetapi suatu hari kita akan tahu. Yang minyak akan ke atas, yang air ada di bawah. Yang benar dan yang salah itu pasti terpisah. Itu sebabnya saya mendorong adik-adikku semua, hiduplah benar di dalam Tuhan. Katakan buat sebelahmu, hidup benar di dalam Tuhan. Sebab ada yang hidup benar sakarepe dhewe. Betul enggak? Ya. Nah, ayat Amsal 23 ayat 18 ini adalah masa di mana ada pergolakan moral dan politik pada waktu itu. Nah, tentu kita nggak ngerti apa yang terjadi pada waktu itu. Itu mungkin nggak penting buat kita. Tetapi kita perlu memahami bahwa apa yang terjadi Natal pertama, yang terjadi di Yudea, di tempat yang kecil yang namanya Bethlehem, diawali dengan Herodes yang terkejut, Yerusalem yang terkejut karena berita ada bayi yang akan dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem bicara tentang tempat yang kecil, yang tidak dipandang. Tetapi di situ Tuhan pilih. Dan perhatikan baik-baik. Yesus lahir bukan di tempat yang indah. Di sebuah rumah. Ini bukan rumah utama. Kalau dulu banyak orang bilang, oh di palungan. Lalu digambarkan palungan itu kayu. Palungan itu bukan tempat kayu. Palungan itu tempat makan binatang yang terbuat dari batu. Dan Yesus dilahirkan dan diletakkan di tempat itu. Bayangkan, itu di kandang berarti bukan di rumah. Istilahnya begini, kalau adik-adik semua tinggal di rumah, di bagian belakang rumah, itu ada satu tempat untuk kandang pitik misalnya. Nah, Yesus kurang lebih lahir. Karena kita kan nggak pelihara kambing domba, ya kan? Biasanya punya ternak apa? Ayam. Kalau konteksnya di Indonesia kandang ayam. Siapa yang di sini rumahnya ada kandang ayam? Ada? Ada? Ada kandang ayam. Kok punya? Ditaruh di mana? Di depan rumah? Malah di lantai 3. Keren itu kalau di lantai 3. Tapi saya mau tanya, kandang ayamnya itu bau atau enggak? Bau ya? Bayangkan. Bayangkan Yesus dilahirkan di tempat yang bau. Ada yang di sini adik-adik mau dilahirkan di tempat yang bau? Tidak ada yang mau? Tapi kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, oleh keluarga siapa. Kita menjadi pria atau wanita kita nggak bisa pilih, tetapi kita bisa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Di mana kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan bukan itu saja, gembala juga terkejut, dikunjungi malaikat. Malaikat yang memberitakan kepada para gembala memang satu, tetapi gembala tersebut juga melihat ada para malaikat. Bayangkan,
Kalau sekarang ini di Indonesia, orang-orang yang angon wedhus, yang pelihara ayam, itu orang-orang yang ada di lapangan-lapangan, yang antar kambing dombanya. Pak Safir pernah ada di pastori kami, di depan kami itu ada lapangan, itu ada rumput hijau. Kalau siang biasanya, langsung di bulan Desember kami ingat, wah ini suasana Natal di rumah kami. Suasana Natal, karena langsung ingat, karena drama-drama Natal selalu ada, nah itu domba-domba putih ada sedang makan rumput. Dan pekerjaan gembala pada waktu itu adalah pekerjaan orang biasa. Bayangkan, malaikat datang untuk orang biasa. Memberitakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dan kalau kita kan hanya melihat namanya Bethlehem. Tapi kalau kita masuk ke sebuah tempat yang ada di daerah Bethlehem, ada sebuah tempat yang lebih kecil lagi. Namanya Bet Saur. Bet itu rumah, Saur itu bangun. Jadi kalau kita dengar orang ngomong, nanti bulan Februari nanti akan kita dengar, sahur, sahur, itu bukan makan-makan. Itu bangun, bangun artinya. Ya, rumah bangun. Berarti orang-orang yang di sana bangun itu jaga, rumah jaga. Dan bukan itu saja, tempat itu adalah ladang Boas. Ladang di mana Boas ketemu dengan Rut. Disitulah tempat perjumpaan para malaikat dengan gembala, orang biasa. Hari ini saya mau beritakan, tidak ada satu orang pun di tempat ini. Adik-adikku, saudara-saudaraku semua, orang biasa. Kita adalah orang biasa di dalam Tuhan. Saya nggak dengar amin. Ya. Katakan sama sebelahmu, kamu orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum masuk poin 2, saya punya quote berkata begini, kejutan Allah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menggeser kita ke posisi di mana harapan sejati bisa lahir. Hari ini kalau ada goncangan, kalau ada masalah, sebetulnya Tuhan sedang menarik perhatian kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, berita Natal adalah berita kepastian. Bayangkan seorang wanita yang sedang hamil tapi diketahui tidak punya suami. Atau belum menikah. Zaman sekarang bagaimana? Jadi gosip nggak? Halo? Jadi gosip nggak? Jadi gosip. Pada zaman itu bukan hanya jadi gosip, bisa dilempari batu sampai mati. Tapi kalau Tuhan yang taruh benih untuk Maria, pasti Tuhan lindungi. Dan ada 2 kata yang luar biasa di sini, katakan sesungguhnya, berarti benar-benar tanpa keraguan. Itu merupakan sebuah ketetapan Allah, surely, dan dikatakan will not be cut off. Artinya tidak akan patah, tidak akan gagal, tidak akan diputus. Kembali kepada Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, there is surely a future hope for you. And your hope will not be cut off. Karena masa depan sungguh ada. Karena pengharapan untuk masa depan benar-benar ada. Pengharapanmu tidak akan hilang. Pengharapanmu tidak akan patah. Pengharapan apa? Pada waktu itu, orang-orang Israel sedang dijajah Romawi. Mereka membutuhkan pengharapan Mesias yang membebaskan mereka untuk terlepas dari penjajahan.
Tetapi maksud Tuhan bukan penjajahan secara fisik terlebih dahulu. Kita harus bebas dari penjajahan rohani. Hari ini sebelum saya tutup, saya akan berdoa buat kita semua. Mungkin kita sudah pernah mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi saya akan ulang supaya kita ini betul-betul mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Sebelum kita mengakhiri bulan ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita betul-betul sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, apa yang perlu kita sadari sekarang? Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, bencana alam, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Kalau dunia memberitakan kecemasan, saya kemarin lihat berita itu kadang-kadang menampilkan sesuatu yang nyata tetapi tidak lengkap. Ada berita itu nyata tapi tidak lengkap. Contoh, saya lihat berita yang lain ya, nggak lihat berita yang di Indonesia. Berita di Indonesia, Gaza banjir. Pengungsi kasihan. Betul, itu memang fakta. Tapi itu sebagian. Sebab Israel juga banjir kemarin. Banjir. Semua dataran rendah banjir. Lembah Yudea banjir. Bukan itu saja, karena badai Byron, Yunani, Arab Saudi juga banjir. Jadi berita memang bagus, tapi fakta yang disampaikan hanya sebagian. Dan fakta yang sebagian itu diulang. Seolah-olah tempat itu saja. Saya juga lihat berita yang di Sumatera yang kena masalah, yang kena bencana mana aja? Ada yang tahu? Aceh, mana lagi? Sumatera apa? Sumatera Utara, mana lagi? Sumatera Barat. Tapi yang saya lihat, yang ditayangkan terus, daerah Aceh. Itu fakta, itu kebenaran, tapi sebagian. Tidak bohong, tapi hanya sebagian. Itu menggiring opini. Hari ini, jangan dengar berita fakta hanya sebagian. Halo? Mau tahu berita langsung forward. Kita merasa berjasa karena kita sudah bagi berita. Ternyata berita itu benar tapi hanya sebagian. Harusnya kita beritakan yang full, semuanya kita beritakan. Berita dunia sering membawa kecemasan, tapi berita Natal membawa kepastian bahwa Allah hadir, Allah memimpin, Allah menyediakan, Allah menyelamatkan. Siapa yang percaya bahwa Allah hadir tempat ini? Siapa yang percaya bahwa Allah memimpin kehidupan kita? Siapa yang percaya bahwa Allah menyediakan segala keperluan kita? Siapa yang percaya bahwa Allah menyelamatkan kita? Saya tutup dengan sebuah kalimat. Kepastian surgawi jauh lebih kuat daripada kegelisahan duniawi. Natal mengikat kita pada janji Allah, bukan pada cuaca kehidupan. Saya kasih tantangan buat refleksi buat kita semua, slide terakhir. Jika Natal adalah berita tentang harapan yang lahir, maka pertanyaannya, bagian hidup mana yang perlu engkau izinkan untuk digoncang supaya harapan sejati bisa muncul? Pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di area mana engkau butuh kepastian Allah lebih daripada perasaanmu sendiri? Perasaan kita, feeling kita bisa menipu kita.
Itu sebabnya saya mendorong jangan pernah dengar suara hatimu, koma. Karena banyak orang di luar dunia bilang, dengarkan suara hatimu, listen to your heart. Tetapi yang benar adalah dengarkan suara Tuhan. Mendengar suara hati yang penuh dengan dosa, tercemar, penuh dengan intrik, drama, bisa mengecewakan. Tapi dengar suara Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Harapan baru apa yang harus engkau lahirkan hari ini melalui ketaatan kepada Kristus? Apakah Yesus sungguh menjadi pusat masa depanmu? Atau yang menjadi pusat masa depanmu adalah pekerjaan? Karena hari-hari ini orang banyak bekerja. Seperti motonya presiden yang lalu, kerja. Ya. Akhirnya hope is born. Jika Kristus memerintah di hati kita, maka masa depan kita tidak akan pernah dipotong atau hilang. Katakan bersama dengan saya, Kristus di hatiku. Masa depanku pasti. Masa depanku indah. Masa depanku gilang gemilang. Amin. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Saya ajak kita saling mendoakan, doa langsung sama yang sebelah, ya. Saling mendoakan. Dan ini yang luar biasa. Ini saya diarahkan loh, ini saya baca ini. Teman-teman panitia menjangkau teman-teman yang belum dapat pasangan. Nah ini kalau yang SMP gimana? Ya, diarahkan coba. Nah, ayo ya rekan-rekan yang ada di sini kita berdoa bersama. Sebelum nanti saya tutup dalam doa firman, tetapi saya mau doa yang pertama dulu. Ya, saya mau doa yang pertama dulu sebelum kita nanti saling mendoakan dan panitia juga ikut mendoakan. Taruh tanganmu di dada, katakan bersama dengan saya. Bapa di dalam nama Yesus, hari ini saya mau mengulangi lagi. Saya mengaku dengan mulut saya mau percaya di dalam hati saya bahwa Yesus Kristus telah lahir di hati saya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Raja, Juru Selamat dalam kehidupan saya. Yesus Kristus adalah masa kini saya dan masa depan saya. Masa depan saya penuh harapan. Saya percaya rencana Tuhan hebat atas hidup saya. Rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup saya. Saya makin kuat di dalam Tuhan. Walau ada banyak goncangan, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan saya. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Mari rekan-rekan panitia ambil waktu untuk berdoa. Silakan berdua-dua. Kuasa doamu ada di tempat ini Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang bingung akan masa depan Tuhan memberi kepastian. Kami menyadari
ketika Yesus lahir di hati kami, maka hidup kami adalah hidup yang baru. Kami punya masa depan yang penuh harapan bersamamu. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan terjadi. Tidak ada satupun anak-anakmu yang terluput dari pandanganmu, dari genggamanmu, dari perhatianmu. Tolong kami untuk semakin mengenalmu lebih dalam. Bukan lewat berkat-Mu saja, tapi termasuk lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat segala kesulitan. Bahkan ketika kami masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan yang menyertai kami. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itu yang kami nikmati. Pertolongan-Mu tepat waktu, pembelaan-Mu sungguh nyata. Yang sedang terluka hatinya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kembali kepada Tuhan dengan cinta sejati yang dari Tuhan. Yang sedang putus asa Tuhan beri pengharapan. Yang sedang ada di persimpangan, Tuhan memberi kepastian. Ambil waktu, berdoa, bermazmur. Kekuatan-Mu, perlindungan-Mu, pengurapan-Mu, pertolongan-Mu, Kau Raja atas hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau luar biasa. Menyembah-Mu, terima kasih Di tempat ini ada kesatuan hati. Di tempat ini ada kebangunan rohani. Roh kami dibangunkan, dibangkitkan, maka jiwa kami dikuatkan, dan tubuh kami mengalami kesembuhan pemulihan. Ada sukacita surga turun di tempat ini seperti para gembala menyambut berita Natal yang penuh
sukacita dan gegap gempita. Kami terkejut dengan segala yang akan Kau sediakan buat kami di masa mendatang. Dan hari ini kami belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kekuatan, pengharapan, masa depan sungguh ada buat kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pastor David untuk firman yang indah. Tiba saatnya kita akan memasuki malam kudus. Sebelumnya ada yang belum dapat pulpen center, ada yang belum dapat? Kalau belum dapat bisa lambaikan tangan atau bisa bilang sama panitia yang di belakang. Ya, kita akan memasuki malam kudus. Kita siapkan hati kita. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Mari kita angkat center kita di atas kepala kita. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on me, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang begitu baik Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha mulia.
Maha Suci, Maha Kudus. Tetapi tidak hanya itu saja Tuhan, tetapi Engkau juga rela mengorbankan anak-Mu Tuhan yang tunggal, agar setiap daripada kami Tuhan tidak binasa, melainkan setiap daripada kami yang percaya kepadamu memiliki harapan yang baru, kehidupan yang kekal hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas harapan yang baru yang tidak akan pernah hilang. Kiranya tidak hanya hari ini, tetapi juga seumur hidup kami terus mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap harapan yang telah lahir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih atas malam ini Tuhan, malam yang begitu syahdu. Kiranya Engkau yang menguduskan dan menyucikan tidak hanya acara kami, tetapi juga setiap daripada hati kami, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami, tertancap kuat, berakar dan bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apabila sebentar kami juga akan menyerahkan yang terbaik, kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kerelaan pada setiap daripada hati kami untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya. Kita akan memberikan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sambil memberikan yang terbaik, mari kita lihat dan saksikan video pengumuman berikut ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Mari jemaat Tuhan bersukacita bersama dalam Christmas Celebration 2025 GHFC Rich Palace. The True Meaning of Christmas. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor David Wijayanto. Inilah kenikmatan keluargaku surgaku. Biarlah apa yang ada di surga ada di dalam keluarga kita, ada di dalam hubungan keluarga kita. Disertai kesaksian pujian oleh Dewi Guna dari Jakarta. Biarlah gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit. Jangan lewatkan Minggu 14 Desember 2025 jam 10 pagi di GHFC Rich Palace. Setiamu tak akan beranjak dariku selamanya. Iya, dari tambahan pengumuman teman-teman. Ya, Awakers besok akan ada ibadah Christmas Celebration juga di tempat ini bersama Dewi Guna dan Pastor David juga. Jam 10 jangan lupa hadir bersama teman-teman dan ajak keluarga kalian di tempat ini. Dan yang kedua, Awakers jangan lupa bahwa ibadah Awake akan off, tapi jangan berkecil hati karena we will back on January. So stay tune in IG dan WA kita ya guys. Untuk teman-teman Awakers juga, bagi teman-teman yang anak-anak muda yang membutuhkan dukungan doa, kalian bisa menghampiri teman-teman nanti yang di belakang. Bisa kalian menghampiri untuk bisa melayani di belakang dekat poster prayer corner. Atau kalau mau secara online, kalian bisa langsung DM ke IG kita yaitu IG Awake di @awake_youth_rp. Dan minggu depan juga kita Awakers, kita juga diundang di acara Christmas Celebration di HFC Rungkut ya. Minggu depan tanggal 20 Desember kita sama-sama datang di HFC Rungkut sama-sama yang akan merayakan Christmas Celebration juga. Dan yang terakhir juga saya akan mengumumkan tadi yang datang ada yang mengisi ini kan? Ya. Apa ini? Bingo Challenge, yang dimana ini diisi sesuai apa yang sama ya. Jadi misalnya nih ukuran kakinya yang sama dengan kamu, nah ini ya kan? Tadi nyari ya, pasti nyari. Nah ini saya sudah dapat pemenang, 5 orang pemenang.
Yang pertama ya. Yang pertama langsung maju ya teman-teman ya. Langsung maju. Jadi hadiahnya sudah siapkan teman-teman panitia. Sudah, oke ya. Yang pertama Grace ya. Outfit OOTD gengsi banget, Mercy. Terus punya pulsa di bawah 5.000. Pakai tas ransel di acara ini. Ya ini Grace. Ada C Grace ya. Boleh maju C. Silakan. Yang kedua Shalom Quisa. Quisa atau Kesia ini? Kisya. Ya, Shalom. Shalom. Ini nih, boleh maju. Ya. Di sini. C Grace, boleh di sini C. Ya. Yang ketiga ada namanya Ruth. Bukan Sanaya ya. Ruth. Ada Ruth, oke boleh maju Ruth. Ya. Yang keempat, Livia Kurnia. Ada? Oke. Ya. Yang terakhir, Dayton. Mana? Oke. Ya berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Karena secara cepat mengisi bingo challenge di sini. Jadi yang paling cepat ngisi full dan diserahkan sama panitia tadi ya. Oke. Kita suruh goyang dulu ya ini ya. Suruh joget dulu ya ini ya. Enggak, berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita yuk. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita foto dulu. Tara. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita. Hey. Ya. Nanti setelah doa berkat jangan langsung turun, kita sama-sama kita foto bersama di tempat ini ya. Jadi jangan langsung buyar, jangan langsung bubar, jangan langsung turun. Nanti setelah doa berkat kita foto dulu bersama-sama di tempat ini, oke? Mari kita bangkit diri sama-sama, kita tutup ibadah Natal Awake tahun ini. Thank you semuanya, teman-teman dari FC Rungkut, Youth Goa, dan teman-teman Panti dan semuanya yang teman-teman yang gak bisa saya sebutkan. Thank you semuanya, kalian keren bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kalian semua. Come on. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama dengan hatimu, dengan penuh kerinduanmu katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah anak-anak Awake yang sudah Engkau berkati. Kami
percaya bukan hanya praise and worship, bukan hanya fellowship kami, tetapi juga firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh Pak David. Bukan hanya kami dengar khususnya untuk pengalaman akademis, tetapi biarlah itu boleh menjadi pengalaman empiris, menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Berkati anak-anak muda saat ini Tuhan yang ada di tempat ini, jika pergumulan mereka tentang sekolah mereka Tuhan sediakan beri hikmat yang luar biasa, sehingga mereka bisa lulus dengan flying colors, tetapi juga berkati mereka dengan jodoh yang datangnya dari Tuhan yang terbaik. Biarlah di usia muda mereka boleh menjaga kekudusan. Jagai mereka Tuhan agar tetap kudus sampai pada saatnya. Engkau sedia memberkati mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu. Jika besok kami akan merayakan Natal umum, celebration, biarlah Engkau juga berkati para orang tua mereka yang besok juga akan beribadah bersama-sama. Jika ada yang sakit pada saat ini atau mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan pribadi, konflik-konflik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan teman-temannya, jika ada yang mengalami bullying, perundungan, Tuhan akan bela mereka. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing untuk berfellowship berkeluarga, ada makanan dan minuman, biarlah Bapak Ibu juga menguduskannya untuk setiap kami. Biarlah Bapak Ibu boleh membuka dan adik-adik di tempat ini boleh membuka kedatangan dan menerima berkat Tuhan. Biar berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang hari ini diberkati dengan kado yang luar biasa dari Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Merry Christmas and God bless you. Ya, Pak Safir bisa di tengah-tengah Pak. Saya juga mengundang Pastor David juga di tengah-tengah. Kita akan foto bersama. Jadi teman-teman nanti dari dokumen, bisa ada dokumentasi dari atas. Iya, betul. Iya, agak maju guys. Yuk, agak maju yuk, agak maju. Iya aku ya, kita maju ya aku. Maju ya. Ayo maju yuk, gak ada yang gerumbul. Ayo. Teman-teman yang di bangku juga bisa bergabung. Ayo sama-sama kita foto bersama di tempat ini. Ya, yuk mepet yuk. Hadap sana. Ya, ya. Ayo kita sama-sama berhadapan di sana. Ya, diambil dari depan sana. Ya, yang di depan sini bisa duduk.